Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rida Ardila sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai belajar menurut Bloom berbasis hasil. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri 1 untuk memaparkan hasil diskusi kami. Kepada pemateri 1, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya Sudiswati sebagai pemateri 1 ingin membacakan materi kami. Belajar menurut Bloom berbasis hasil. Definisi taksonomi Bloom. Taksonomi adalah penggolongan atau pengelompokan benda menurut ciri-ciri tertentu. Taksonomi di bidang pendidikan yang digunakan untuk tujuan pendidikan ada yang menyebutnya tujuan pembelajaran. Tujuan kinerja atau target pembelajaran yang digolongkan dalam 3 kategori atau ranah umum. Yang pertama kognitif, kedua ranah afektif, yang ketiga ranah psikomotor. Secara etimologis, kata taksonomi berasal dari kata Yunani, tasis atau nomos. Tasis berarti mengatur atau membagi, dan nomos berarti hukum. Jadi secara etimologis, taksonomi dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur sesuatu. Taksonomi dapat didefinisikan sebagai pengelompokan hal-hal berdasarkan hierarki atau tindakan tertentu. Di mana taksonomi yang lebih tinggi lebih umum dan taksonomi yang rendah lebih spesifik. Teori taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Pada tahun 1996, klarifikasi ukuran proses kognitif menjadi 6 kategori, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sistensis, dan evaluasi. Model taksonomi dikenal sebagai taksonomi Bloom. Dibagi menjadi 3 domain, yaitu yang pertama domain kognitif, yang meliputi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan berpikir. Yang kedua, domain afektif mencakup perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, minat, sikap, harga diri, dan gaya coping. Ketiga, domain psikomotorik mencakup perilaku yang menekankan keterampilan motorik seperti menulis tangan, menulis, berenang, dan menggunakan mesin. Next. 3 dimensi utama dari taksonomi Bloom. Domain kognitif dibagi menjadi 6. Yang pertama, pengetahuan atau C1. Pengetahuan adalah bagian paling dasar dari taksonomi Bloom. Data yang mudah diingat seperti rumus, batas definisi, istilah, bagian undang-undang, nama dan angka, nama kota, dan lain-lain. Yang kedua, pemahaman atau C2. Pemahaman dapat dibagi menjadi 3, yaitu tingkat rendah seperti terjemahan, tingkat kedua adalah pemahaman interpretatif di mana bagian sebelumnya merujuk pada apa yang diketahui selanjutnya atau bagian diagram keperistiwaan. Yang ketiga, aplikasi atau C3. Menggunakan aplikasi dalam situs baru saat masih ada. Dalam aplikasi ini siswa dibimbing pada kemampuan untuk memiliki atau memilih abstraksi tertentu atau konsep, hukum, proposisi, aturan, ide, dan metode. Yang keempat, analisis atau C4. Analisis mengasumsikan bahwa seseorang dapat menggambarkan situasi,
atau situasi tertentu dalam hal elemen atau komponennya. Yang kelima, sintetis atau C5. Pada level ini, seseorang harus mampu menghasilkan sesuatu yang baru dengan menggabungkan berbagai faktor yang ada. Yang keenam, evaluasi atau C6. Seseorang harus mampu mengevaluasi suatu situasi, kondisi, pernyataan, atau konsep berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, domain afektif merupakan hasil belajar yang berupa perubahan sikap seseorang. Misalnya dari sikap masa bodoh tentang reboisasi, setelah belajar tentang hal itu, perubahan sikap terjadi dahului perubahan pengetahuan. Domain afektif dibagi menjadi 5. Yang pertama, penerimaan, kesediaan untuk menyadari fenomena lingkungan. Mengajar adalah tentang mendapatkan, menahan, dan mengarahkan perhatian. Yang kedua, merespons, memberi reaksi terhadap fenomena di lingkungannya. Mencangkup menerima kesiapan dan kepuasan dalam memberikan umpan balik. Yang ketiga, hadiah. Berkaitan dengan harga atau nilai yang diterapkan pada objek, fenomena, atau perilaku. Yang keempat, mengatur, menggabungkan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik di antara mereka dan membentuk sistem nilai yang bersatu. Yang kelima, karakterisasi berdasarkan nilai. Ia memiliki sistem nilai yang mengandung perilaku sedemikian rupa sehingga menjadi ciri gaya hidupnya. Yang ketiga, domain psikomotor. Detail domain ini tidak dibuat oleh Bloom, tetapi oleh Dave pada tahun 1970 berdasarkan domain Bloom. Dibagi menjadi 7. Yang pertama, persepsi. Persepsi menggunakan indera sebagai pegangan untuk membantu gerakan. Yang kedua, kesiapan. Kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk bergerak. Ketiga, respon terpadu terhadap awal pembelajaran keterampilan kompleks termasuk imitasi dan imitasi. Yang keempat, mekanisme tinjauan gerakan yang telah Anda pelajari untuk membuatnya terlihat meyakinkan dan terampil. Yang kelima, respon visual kompleks. Gerakan motorik terampil yang melibatkan pola gerakan kompleks. Yang keenam, kemampuan beradaptasi. Yang ketujuh, penciptaan. Penciptaan pola gerakan baru yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, atau masalah tertentu. Baik, materi yang saya bacakan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 1 atas pemaparannya. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri 2 untuk memaparkan lanjutan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri 2, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Saya atas nama Nur Anissa sebagai pemateri kedua ingin melanjutkan hasil paparan yang telah dipaparkan oleh pemateri pertama. Revisi dari teori taksonomi Bloom, berikut ini perbandingan taksonomi Bloom dan revisi pada ranah kognitif. Taksonomi Bloom pengetahuan C1, revisi taksonomi Bloom yaitu mengingat. Taksonomi Bloom pemahaman atau C2, revisi taksonomi Bloom yaitu memahami. Taksonomi Bloom ketiga yaitu aplikasi C3, revisi taksonomi Bloom-nya yaitu mengaplikasikan. Taksonomi Bloom keempat yaitu analisis atau C4, revisi taksonomi Bloom yaitu menganalisis. Taksonomi Bloom kelima yaitu sintesis atau C5, revisi taksonomi Bloom mengevaluasi. Taksonomi Bloom yang keenam yaitu evaluasi atau C6, revisi taksonomi Bloom-nya yaitu membuat atau menciptakan. Taksonomi Bloom
yaitu sintesis, berpindah tempat ke poin 6, sedangkan taksonomi Bloom yang ke-6, yaitu evaluasi, berpindah poin ke-5. Seperti yang tertera di PPT. Taksonomi Bloom versi revisi terbaru ini, jenis pengetahuan dibagi menjadi 4 ranah, yaitu fakta, pengetahuan yang menunjukkan fenomena belajar, konseptual meliputi kategori struktur dan teori, prosedur, cara menggunakan teknik dan tertentu, dan metakognitif, strategi keputusan pengetahuan diri, dan berpikir tentang berpikir. Next. Kelebihan dan kekurangan teori taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom versi baru mempunyai beberapa kekuatan. Ia memperbaiki beberapa kelemahan dalam taksonomi Bloom versi lama. Antaranya ialah taksonomi Bloom versi baru membedakan antara tahu tentang sesuatu atau knowing what, isi dari pemikiran itu sendiri, dan tahu tentang bagaimana melakukannya atau knowing how, sebagaimana prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. Tiada kelemahan yang dapat dilihat dari dalam taksonomi Bloom versi baru ini untuk dikritik berbanding dengan taksonomi Bloom versi lama, karena kewujudannya juga adalah karena ingin memperbaiki kelemahan dalam taksonomi Bloom versi lama. Next. Biografi singkat Benjamin Samuel Bloom. Benjamin Samuel Bloom adalah seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat dengan kontribusi utamanya adalah dalam penyusunan taksonomi, tujuan pendidikan, dan pembuatan materi belajar tuntas. Benjamin Bloom lahir pada 21 Februari 1913 di Lansford, Pennsylvania, Amerika. Wafat pada 13 September 1999 di Chicago, Illinois, Amerika. Anak dari Samuel Bloom yaitu David Bloom, Jonathan Bloom. Pendidikan dari Samuel Bloom yaitu di Universitas Negeri Pennsylvania pada tahun 1935 dan di Universitas Chicago. Pasangan Benjamin Samuel Bloom yaitu Sophie Bloom menikah pada tahun 1940 sampai 1999. Benjamin Bloom berkebangsaan Amerika. Benjamin Samuel Bloom menerima gelar sarjana dan magister dari Pennsylvania University pada tahun 1935 dan gelar doktor dalam pendidikan dari University of Chicago pada bulan Maret 1942. Benjamin Samuel Bloom menjadi anggota Staff Board of Examination di University of Chicago dari tahun 1940 sampai 1943. Sejak tahun 1943, Bloom menjadi pemeriksa di universitas sampai kemudian mengakhiri jabatan tersebut pada tahun 1959. Pekerjaan sebagai pengajar di jurusan pendidikan University Chicago dimulai pada tahun 1944 untuk kemudian ditunjuk sebagai Distinguished Service Professor pada tahun 1970. Benjamin Samuel Bloom menjabat sebagai Presiden American Educational Research Association dari tahun 1965 sampai 1966. Benjamin Samuel Bloom menjadi penasehat pendidikan bagi pemerintahan Israel, India, dan beberapa bangsa lain. Demikianlah hasil paparan yang telah saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 2 atas pemaparannya. Sekian presentasi kami mengenai teori belajar menurut Bloom. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.